Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam Jumat ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Malam hari ini kembali Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita teladani. Kita pelajari sabda-sabda beliau, kita ikuti petunjuk-petunjuk beliau. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, bab yang ke-10, bab al-mubadarah ilal khairat, bab kita bersegera terhadap kebaikan-kebaikan. Hadirin khwatal iman rahimakumullah, di antara metode dari pengarang kitab ini adalah beliau menghadirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema bab, baru kemudian beliau menghadirkan hadis-hadis Nabi SAW. Di sini yang pertama beliau menghadirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasta'udzu billahi minasyaitonir rajim fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam mencapai kebaikan. Beliau juga menghadirkan ayat yang kedua, yang tadi surat Al-Baqarah ayat 148, yang berikutnya beliau menghadirkan surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sejenak kita akan sedikit untuk membahas tentang ayat-ayat ini. Ada seorang ulama yaitu Al-Imam Abu Hilal. Beliau mengatakan la taradu fil Quran, tidak ada yang namanya sinonim dalam Al-Quranul Karim. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u, kemudian dalam ayat yang lain sabiqu, maka wasari'u yang artinya adalah bersegeralah dan sabiqu yang artinya adalah berlomba-lombalah, maka ini memiliki arti dan penekanan yang berbeda. Ketika Allah mengajak wasari'u, maka ini menunjukkan bahwa terhadap satu kebaikan kita mesti bersegera. Jazakallah khair. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman sabiqu, ini menunjukkan bahwa kita perlu berkompetisi.
Surga itu bukan untuk orang-orang yang lalai, tapi bagaimana kita harus berkompetisi untuk melakukan sebuah kebaikan. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148 tadi, fastabiqul khairat, ada seorang ahli tafsir mengatakan walaupun sering diterjemahkan dengan maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, tapi beliau mengatakan makna dari ayat itu adalah jadilah orang yang nomor satu dalam kebaikan. Karena apa faedahnya ketika Allah memerintahkan untuk berlomba dan kita bukan menjadi orang yang nomor satu? Maka ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba, menunjukkan bahwa untuk yang namanya kebaikan kita mesti yang terdepan, kita mesti yang menginspirasi, kita mesti duluan, kita mesti bersaing dengan orang-orang yang lainnya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Kemudian pengarang kitab ini menghadirkan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Hadis kita ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Dari sekian banyak perbedaan ulama tentang nama asli beliau, maka nama Abdurrahman bin Sakhr ini adalah nama yang paling populer. Beliau masuk Islam memang bukan yang pertama-tama, tapi setelah beliau masuk Islam, beliau tidak pernah melewatkan bagaimana keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadis yang beliau beriwayatkan ini jumlahnya yang terbanyak di antara atau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, bahkan dibandingkan dengan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melebihi daripada riwayat hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum nantinya terjadi fitnah bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang beriman, sore hari dia sudah kafir. Sore dia beriman, pagi harinya ternyata dia sudah kafir. Dia menjual agamanya dengan sesuatu daripada dunia. Hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi mengingatkan kepada kita bahwa hati kita ini mudah berubah-berubah, ya. Hati kita ini mudah untuk kemudian bagaimana ketika pagi hari ketika sore hari ternyata sudah bukan A lagi. Maka dari itu kita harus bersegera sebelum kemudian terjadi fitnah. Bagaimana kemudian membuat kita terhalang melakukan kebaikan. Fitnah yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa yang berkaitan dengan syahwat dan apa yang berkaitan dengan pikiran kita. Ketika kita ingin melakukan amal soleh dan kemudian kita tunda, ternyata syahwat kita menggoda. Udah deh, jangan jangan banyak-banyak infaknya. Ini anak-anak mau masuk sekolah, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana kemudian syahwat kita menghalangi kita daripada amal-amal soleh atau kemudian pikiran-pikiran kita, ya. Ketika kemudian kita menunda yang namanya infak, ketika kita menunda yang namanya sedekah, bisa jadi syahwat kita menghalangi atau bisa jadi cara berpikir kita menghalangi, ya. Biarin aja, masjid kan udah ada yang ngurus, ya. Lihat, hadirin khotaliman rahimakumullah, ini cara berpikir yang keliru. Kalaupun pengurus, kalaupun masjid ada yang mengurus, kalaupun kemudian sudah ada yang nyumbang, tapi mana bagian kita? Ya, mana yang kemudian yang bisa kita berikan kepada masjid? Jadi kembali Nabi mengatakan bahwa manusia itu mudah berubah-berubahnya. Maka sebelum kemudian berubah, lakukanlah kebaikan. Ya. Hati manusia ini mudah sekali untuk bolak-balik. Ya. Pembahasan kita dua bab yang sebelumnya tentang istiqomah. Ya. Bapak Ibu mohon maaf, nanti di rumah bisa cari. Namanya Abdullah Al-Qasimi.
Dulu dia dipanggil dengan Syekh Dr. Abdullah Al-Qasimi, ya. Lihat bagaimana dari namanya saja beliau ini sudah S3 jurusan akidah, ya. Bagaimana beliau punya kepakaran, bagaimana beliau punya kemampuan untuk mendebat kepada orang-orang ateis. Sampai beliau mengarang suatu kitab, yang kitab ini membantah daripada keyakinan orang-orang ateis. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ya, bagaimana salah seorang imam Masjidil Haram sampai memuji kitab tersebut, dan kemudian beliau mengatakan bahwa ini adalah Imam Ibnu Taimiyah muda. Jadi Imam Ibnu Taimiyah muda. Bagaimana hujah-hujah beliau, bagaimana bantahan-bantahan beliau yang sangat-sangat tajam, jelas, ya, terhadap orang-orang yang ateis. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, apa yang terjadi ketika beliau kembali ke Arab Saudi? Beliau berharap bahwa beliau bisa mendapatkan posisi, entah itu menteri wakaf atau yang lain sebagainya. Ternyata tidak, ya. Inilah yang kemudian merubah hati dia sampai wal-iyazubillah beliau ternyata akhirnya murtad daripada keislaman. La haula wala quwata illa billah. Walaupun ada yang mengatakan beliau menikah dengan seorang wanita asal Libanon, dan wanita ini ternyata adalah seorang CIA dan lain. Terlepas daripada itu, maka yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana hati manusia berubah, ya. Mudah sekali untuk berubah, ya. Karena itu, sebelum kemudian kita berubah pikiran, sebelum kita kalah dengan syahwat, segera lakukan yang namanya amal soleh, ya. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang pengen sholat ke sini, itu kalau kemudian kita tunda-tunda, akhirnya males. Tar dulu, ya. Nggak taunya istrilah minta begitu, anaklah minta begitu, akhirnya ya udah keburu qomat, malu deh, akhirnya nggak ke masjid, ya. Jadi banyak amal-amal yang Nabi SAW minta segera, jangan sampai kemudian ditunda. Kenapa? Kalau ditunda nanti nafsu kita menghalangi atau pikiran kita menghalangi. Hadis yang kedua, hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana, qala fil jannah, faltaqat tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil, muttafaqun alaih. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ini kejadian pada saat perang Uhud. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di tangannya ini ada kurma dan dia sedang makan. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku ikut berperang dan aku terbunuh di medan perang tersebut? Di mana kira-kira tempat kembaliku? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fil jannah, di surga. Langsung beliau kemudian meletakkan kurma yang di tangannya, beliau kemudian menuju ke medan perang, dan beliau kemudian terbunuh ataupun gugur di sana, ya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan bah, ya. Ini adalah ungkapan yang kayak kalau kayak kita ya gitu, kayak nyesel, ya. Beliau mengatakan innaha lahayatun tawilah, sungguh kehidupan yang panjang untuk sekedar menghabiskan apa yang sedang beliau makan dan apa yang di tangan, ya. Kalau setelah peperangan ini aku mendapatkan surga, harus nunggu ngabisin kurma, aduh lama bener rasanya, ya. Langsung kurmanya diletakkan dan beliau kemudian menuju ke medan perang. Lihat bagaimana bersegera dalam kebaikan, ya. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, ini yang kemudian menjadi prinsip kita. Bagaimana ketika ada rasa malas, maka sampaikan kepada hati kita, ayo semangat, ya. Ada seorang sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, apabila rasa malas hinggap ke dalam diriku, maka aku mengatakan kepada diriku, kerjakan, boleh jadi itu yang memasukkan engkau ke dalam surga, ya. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk menyemangati diri. Kadang kita tunda, mager, aduh kayaknya panas nih, ya.
Hadirin khotaliman rahimakumullah, justru kata beliau sampaikan ke dalam hati kita, lakukan. Bisa jadi ini yang memasukkan kita ke dalam surga. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Sepanas-panasnya di sini paling berapa? Saya baru pulang kemarin. Jadi ketika Ustaz di WA itu saya lagi di rumah ibu, ya. Saya baru pulang dari Qatar setelah 1 minggu di sana, ya. Subhanallah, tahadus bin nikmah ini merupakan undangan dari Kementerian Wakaf secara resmi, ya, kepada pendakwah di Indonesia, ya. Jadi tiketnya dari mereka, di sana dijemput pakai limosin, nginepnya di hotel bintang 5, memang tamu dari Kementerian Wakaf, ya. Tapi memang tidak mudah, ya. Teman-teman di sana mengajukan sudah sekitar 6 bulan. Mereka minta CV-nya, minta dilihat medsosnya, bagaimana dikirimkan scan ijazah dan lain sebagainya, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, lagi panas 41, 42, ya. Kita di sini subhanallah, ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita tunda kebaikan. Kenapa? Tadi di hadis yang pertama bahwa ketika kita tunda kadang rasa males, makin males. Orang kalau ditunda bukannya makin bener, kalau kata orang Jakarta, makin males. Ya. Makanya di sini, ya, tadi saya katakan sahabat tersebut langsung meletakkan kurmanya dan kemudian dia mengatakan, sungguh kalau untuk masuk surga harus nunggu kurma ini habis, sungguh waktu yang sangat lama. Langsung beliau tinggalkan kurma tersebut, beliau ikut berperang dan beliau gugur dalam medan peperangan di perang Uhud tersebut. Ya. Jadi kembali, kalau ada rasa malas, langsung kita ngomong, ayo, jangan-jangan ini yang memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Hadis yang ketiga diriwayatkan kembali dari sahabat Abu Hurairah. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ayyus shadaqati a'zamu ajran? Sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Nabi SAW mengatakan, anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina. Kata Nabi SAW, sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau sedekah dalam keadaan sehat, ada rasa kikir, takut miskin, dan masih mengharapkan untuk kaya. Nabi kemudian melanjutkan, wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Jangan kalian tunda sampai ternyata nyawa sudah di tenggorokan. Faqultu li fulanin kadza wa fulanin kadza wa qad qala li fulan muttafaqun alaih. Maka kalau sampai kemudian nyawa sudah berada di tenggorokan, enggak bermanfaat lagi ketika dia mengatakan, harta ini aku sedekahkan buat si fulan, harta ini aku berikan kepada si fulan. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di tenggorokan, hadirin khotaliman rahimakumullah, telat semuanya. Ya. Nabi mengatakan bahwa sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah ketika sehat. Ya. Tapi waktu itu saya sempat membahas bahwa kadang manusia ketika dalam keadaan sehat suka ada rasa pelit. Maka dilawan hal ini. Bismillah, sedekah dalam keadaan sehat. Syahihun, bagaimana ada rasa kikir, ya. Hati kita membisikkan banyak keperluan, ya. Ini coba, nih kita diuji benar. Kita mau Idul Adha ini menjelang daripada anak-anak kenaikan sekolah, ya, bulan Juni, ya. Bagaimana nafsu dan setan kemudian berkolaborasi. Udah deh, nggak usah kurban. Nih yang pertama, tahun kemarin kan udah, bisikan yang pertama. Kalau ini nggak mempan, maka dibisikkan lagi, banyak keperluan, Allah Maha tahu, ya. Nyari duit susah, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, bukan kemarin, 3 hari yang lalu, ada seorang dokter, ayahnya meninggal di Solo. Beliau cerita bagaimana rapihnya sang ayah, ya. Itu hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana ayahnya itu seorang ASN.
Bagaimana hanya seorang guru di Solo, tapi subhanallah, ya, ketika anak-anaknya merapihkan pakaian peninggalan dari almarhum, mereka mendapatkan ada satu amplop tabungan beliau yang beliau sisihkan dari gajinya untuk kurban, dan itu ternyata setiap tahun. Jadi hadirin khotbah rahimakumullah, kurban ini sebenarnya bukan hanya untuk orang yang mampu, lebih kepada orang yang mau, ya. Karena kenapa? Banyak orang yang mampu tapi kemauannya kurang. Makanya ada yang canda, apa bedanya kurban dengan poligami, ya. Kalau kurban itu banyak yang mampu tapi nggak mau, sedangkan poligami banyak yang tidak mampu tapi mau. Giliran korban aja pada kagak mau, padahal mampu. Lah kalau giliran poligami, ya. Walid nak dewi, inna haula wala billah. Hadirin khotbah rahimakumullah, ya. Jadi kembali bahwa, ya, bagaimana Nabi SAW mengatakan ada rasa kikir. Rasa kikir ini maksudnya banyak keperluan lah, kalau diturutin gak ada habisnya, ya. Bagaimana kemudian kadang sesuatu yang kelihatannya kayaknya bener, ya, buat anak sekolah, oh buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Akhirnya dia tidak melakukan amal soleh, hartanya ditinggal. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hanya menjadi rebutan dari para ahli warisnya. La haula wala quwata illa billah. Berapa banyak orang-orang yang meninggal dunia dan hartanya menjadi rebutan, bukan hanya oleh istrinya, bukan hanya oleh anaknya, kadang adiknya, kadang pamannya. Subhanallah. Orang sekarang itu kadang rakus terhadap harta warisan. Bahkan hadirin khotbah rahimakumullah, yang bukan haknya. Ini sekedar sharing dengan Bapak Ibu kenapa saya sekarang lebih banyak di Bogor, ya. Sebenarnya istri saya itu anak satu-satunya, perempuan, ya. Jadi memang ketika kami pulang dari Al-Azhar itu kita bingung, kita mau di Cempaka Putih atau di Bogor. Di Cempaka Putih saya anak bungsu, di Bogor istri anak satu-satunya. Tapi ketika bapak mertua masih ada, oke. Ketika bapak mertua meninggal dunia, ibu mertua sakit-sakitan, wah rame, ya. Itu anaknya Pak Kiai nggak punya hak tuh, anak perempuan. Saya bilang siapa yang ngomong? Kalau istri saya sebagai anak perempuan gak ada hak, apalagi beliau walaupun hanya sekedar kiai. Betul kan? Gak ada nasabnya. Bisa difahami. Kalau istri saya dikatakan gak ada haknya karena anak perempuan, lah apalagi dia. Anak bukan siapa bukan kan, coba, ya. Tapi bagaimana rasa serakahnya, ya. Anak perempuan mah nggak jauh langkahnya, iya, tapi kan masih ada suaminya, ya. Hadirin khotbah rahimakumullah, siapa yang nggak ngiler ketika kemudian bapak mertua mewariskan tanah sekitar 3 hektar dempet dengan perumahan Bukit Golf. Kalau ada yang tahu perumahan Bukit Golf, daerah Cibubur. Hadirin khotbah rahimakumullah, itulah yang kemudian kita kayaknya nggak bisa begini nih, ya. Ada sekolahannya, ada apanya. Jadi hadirin khotbah rahimakumullah, banyak yang serakah dengan hal itu. Jadi kembali bahwa jangan tunda dari yang namanya infak, ya. Karena kemudian tadi nafsu kita itu membisikkan banyak keperluan, pengen begini, ya. Bahkan sampai kemudian hal-hal yang, ya, pengen jalan-jalan, ngajak istri dan anak, ya. Baik, hadirin khotbah rahimakumullah, Nabi mengatakan wala tumhil, jangan kalian tunda amal kalian hatta idza balaghatil hulqum, sampai kemudian nyawa sudah berada di tenggorokan, udah gak bermanfaat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir, atau kama qala sallallahu. Allah menerima taubat seseorang selama nyawanya belum ada di tenggorokan. Apa Bapak kira Fir'aun tidak sempat untuk mengatakan Allah adalah Tuhannya? Tidak, ya. Coba kita buka bagaimana dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza adrakahul gharq, sehingga kemudian ketika Firaun sudah tenggelam, qala amantu billadzi amana bihi banu Israil, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel.
Apakah diterima oleh Allah? Tidak. Allah langsung mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Kenapa baru sekarang beriman? Sebelumnya engkau mungkar dan engkau termasuk orang yang kafir. Allah melanjutkan ayatnya, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku selamatkan jasadmu agar menjadi tanda dan pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Fir'aun ngaku juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa alaihissalam, cuma telat. Ya. Makanya hadirin khawat iman rahimakumullah, ada saya dapatkan satu tulisan, solat yang sering kita lalaikan, itulah yang diharap-harap oleh orang yang di dalam kubur. Bagaimana mereka berharap dulunya suka meninggalkan solat, ya Allah, ya. Bagaimana mereka kemudian dulu menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda sedekah. Coba bagaimana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya, mereka mengatakan kalaulah boleh ditunda sejenak. Bapak Ibu, amal soleh banyak, ada sholat, ada puasa, ada haji dan lain-lain, ya, jihad. Tapi kenapa ayat itu dikatakan aku akan bersedekah? Karena sedekah itu sebenarnya paling mudah. Tinggal kita panggil saat ini, Ustaz, itu tinggal berapa meter lagi tanah wakaf yang belum lunas, aneh wakaf, gitu doang. Sholat kan nunggu sekian menit, ya. Saum nunggu dari pagi sampai maghrib, ya. Hadirin khawat iman rahimakumullah, ternyata itu yang menjadi, ya, keinginan orang-orang yang maut sampai kepada dirinya. Saya nggak tahu udah selesai belum itu. Saya dari tadi ketika parkir ini berapa bulan yang lalu, 193 meter persegi kali 8 juta, ya. Mudah-mudahan Allah berikan. Amin. Amin. Baik, hadirin khawat iman rahimakumullah, ya. Hadis yang berikutnya, ya, pengarang kitab ini melanjutkan di mana hadirin khawat iman, ya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yaumal Uhud faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin bainahum yaqul ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi fahtajamal qaum faqala Abu Dujanah radhiyallahu an ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadhahu fa falaqa bihi hamul musyrikin, rawahu Muslim. Hadirin khawat iman rahimakumullah, sahabat Anas bin Malik cerita tentang bagaimana semangat bersegeranya para sahabat. Ini kejadiannya lagi perang Uhud, ya. Nabi SAW mengambil sebilah pedang dan Nabi mengatakan siapa yang mau ngambil pedang ini, artinya siapa yang mau pedang ini. Hampir semua tangan fabasatu aydiyahum, hampir semua tangan diangkat, artinya mereka pengen. Siapa yang tidak ingin mendapatkan benda dari Nabi SAW, ya. Tapi hadirin khawat iman rahimakumullah, Nabi kemudian mengatakan faman akhadahu bihaqqih, siapa yang pengen pedang ini maka hendaknya dia menunaikan haknya. Artinya kalau bahasa lurusnya, kalau mau pedang ini pakai dengan sebaik-baiknya, ya. Di sini dikatakan fahtajamal qaum, langsung kemudian para sahabat terdiam. Bukan para sahabat enggak mau untuk menunaikan haknya, tapi hadirin khawat iman rahimakumullah, tentu kebayang bagaimana beratnya, ya. Tapi ternyata ada sahabat yang bernama Abu Dujanah, belum mengatakan ana akhudhuhu bihaqqihi ya Rasulullah, aku yang akan mengambilnya dan aku akan menunaikan hak dan kewajibannya. Fa akhadhahu, maka kemudian diambil oleh Abu Dujanah, fa falaqa minhu hamul musyrikin, maka dengan pedang itulah Abu Dujanah kemudian menghancurkan daripada orang-orang musyrik, ya. Di sini hadirin khawat iman rahimakumullah menunjukkan bagaimana sahabat Abu Dujanah, beliau ini adalah sahabat yang begitu bersegera melakukan kebaikan, ya. Jadi ketika kemudian sahabat, ya Allah, ini kira-kira gimana ya
untuk menunaikan hak dari pedang yang dikasih oleh Nabi SAW, Abu Dujanah, tapi kemudian dengan beraninya, dengan gagahnya beliau mengatakan, ana ya Rasulullah. Subhanallah. Dan ini bukan cuma Abu Dujanah, bagaimana sahabat Utsman bin Affan. Saya pernah cerita ketika Nabi dengan para sahabat hijrah ke Madinah, ternyata hadir khotaliman rahimakumullah, di Madinah cuma ada satu sumur yang digunakan untuk mereka mengambil air. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mampu membelinya, baginya adalah surga. Ternyata sahabat Utsman yang mengatakan, aku ya Rasulullah. Bukan para sahabat yang lain gak mau, tapi kebayang berapa mahalnya daripada sumur itu. Tapi subhanallah, sumur itu kemudian diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Dan dari sumur itu kemudian bagaimana mengairi kebun-kebun kurma. Sampai sekarang bagaimana kemudian sumur itu masih ada. Ya. Kita lihat bagaimana mubadarah, bagaimana bersegeranya para sahabat. Jangan tunda Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan. Ya, kita nggak tahu kapan. Ya. Tarsok, akhirnya kemudian amalnya kelewat. Ya. Ini kalau dalam bahasa ilmu dakwah disebut dengan taswif, saufa, ya, nanti, ya. Kalau bahasa kitanya entar. Akhirnya kemudian hadir khotaliman rahimakumullah, jangankan untuk amal akhirat, amal dunia saja kalau kemudian ditunda, nggak jadi. Ya. Di antara hadir khotaliman rahimakumullah yang saya ambil pelajaran ketika kemarin, jadi ini memang tahun-tahun ini lagi banyak ke Timur Tengah. Saya Ramadan kemarin full di Kuwait, ya. Pulang tanggal 4 Syawal, pulang sekitar berapa waktu, kemudian saya ke Qatar. Nah, hadir khotaliman rahimakumullah, bagaimana yang namanya bersegera. Ya. Dan itu kita lihat hadir khotaliman rahimakumullah, saya belajar betul, ya. Bagaimana ketika di malam-malam, ya, ketika kemudian masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, mereka melakukan qiyam, ya. Bagaimana kemudian semangat mereka untuk bersegera melakukan kebaikan. Jadi kembali hadir khotaliman rahimakumullah, sahabat Abu Dujanah menunjukkan kepada kita tentang bagaimana beliau adalah sahabat yang pengen bersegera. Ya. Saya dulu ketika istri hamil, ngobrol dengan istri, ya. Kita akan beri nama anak kita ini siapa kira-kira, ya. Kata istri, kan Abi jurusan hadis. Bagaimana kalau kita cari nama sahabat yang jarang dijadikan nama di masyarakat. Ketika kemudian lahir anak laki-laki, saya teringat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara kepada para sahabat. Nabi bertanya kepada para sahabat, Nabi berkata kepada para sahabat, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa melalui hisab. Bapak Ibu, 70.000 doang. Coba, ya. 70.000 ini jangan dibayangin banyak, ya Allah. Coba sekarang orang sekecamatan Kemayoran berapa orang? Ini cuma 70.000 yang akan masuk dan tanpa hisab. Tentu hadir khotaliman rahimakumullah, ini sebuah kemuliaan, ya. Jangankan kita bicara surga, anak-anak kelas 12 atau kelas 3 SMA saja yang kemarin melalui jalur rapot udah keterima. Tenang, kenapa? Gak perlu pakai ujian. Zaman kita dulu namanya PMDK, yang kemudian jalur undangan tersebut, ya. Nah, hadir khotaliman rahimakumullah, ini ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab. Diri seorang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antaranya. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, jadikanlah ia termasuk di antaranya. Jadi udah bukan 70.000, ya. Diri sahabat yang kedua dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku juga. Nabi SAW mengatakan, sabaqaka bika Uqasyah, kamu sudah keduluan sama yang pertama yang namanya Uqasyah. Ya. Jadi sahabat yang pertama didoakan, yang kedua selisih berapa detik udah gak didoakan oleh Nabi SAW. Ya. Maka saya namain anak saya yang pertama yang laki namanya Uqasyah.
Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, jadi mohon maaf, tidak semua yang ada tak marbutohnya itu nama perempuan. Ya. Budaknya Khadijah radhiyallahu anha yang mendampingi Nabi SAW itu sering di kita dikasih nama perempuan, Maisarah. Ternyata itu laki-laki. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, Iman di kita nama laki-laki, di Arab nama perempuan. Firdaus di kita nama, di sono nama perempuan. Ada teman saya ketika daftar dan kemudian turun namanya di kampus, dia nangis, namanya nggak ada. Ya. Nggak ada, ya bakalan pulang nih dideportasi. Nggak taunya ada akhwat, ada mahasiswa yang bilang, kakak namanya siapa? Firdaus. Oh, namanya keluar di kuliah perempuan, disangkanya perempuan. Baik, kalau namain anak tanya dulu ke para ustadz, jangan sampai salah nantinya. Ya. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, Uqasyah lambang dari bagaimana garcepnya seorang sahabat. Ketika melihat ada peluang tersebut, minta didoakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menariknya adalah sahabat yang kedua udah gak dapat didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, inilah yang menjadi bab al-mubadarah. Baik, hadirin khotimah rahimakumullah, saya akan tutup dengan hadis ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran mansiya aw ghinan matghiya am maradan mufsida aw haraman mafnida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal fasharru ghaibin yuntazar aw as-sa'atu fas-sa'atu adha wa amar, rawahu Tirmidzi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersegeralah kalian melakukan amal sebelum datangnya 7 hal. Yang pertama, apakah kalian menunggu sampai kemudian kalian tiba-tiba fakir yang membuat kalian ini tidak bisa melakukan amal? Ya. Dulu ketika ada harta, maaf, diajak untuk kemudian umroh, diajak untuk ini, nggak mau, tahu-tahu kemudian terjadi sesuatu. Ya. Sekarang sulit, ya. Dulu ketika masih kerja, entarlah. Tahu-tahu kemudian kurang sehat, pensiun dini, diingetin, ya. Dapat pesangon, bukannya ini, anak beliin motor, tahu-tahu habis, duit nggak ada, ya. Fakron mansia, ya. Kefakiran yang membuat kemudian nggak bisa lagi melakukan amal soleh. Awghinan matghiya, kalian menunda-nunda amal soleh. Ya, sampai kalian kemudian kaya, tapi kayanya itu lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lupa bahwa Allah yang memberikan rizki, ya. Jadi dikasih oleh Allah kaya, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au maradan mansiya, au maradan mufsida, kalian tunda, ternyata sakit, ya Allah, ya. Tadi saya baru dapat kabar hal yang mengejutkan. Ada seseorang yang kemudian komen di Facebook saya, kemudian saya komen lagi, saya bilang, kemana aja nih? Dulu rumahnya daerah Murdai, ya, saya Mardani, beliau Murdai, ya. Kemudian rumahnya itu dijual karena rumah keluarga, beliau pindah ke Cipayung dengan Cibubur. Saya bilang, kemana aja, lama gak ketemu. Tiba-tiba ada seseorang yang japri, Pak Ustadz, beliau lagi sakit, mohon doa. Sakit apa? Saya bilang, belum lama kayaknya sehat, ya. Januari 2025 beliau divonis sebagai kanker stadium 4, kanker paru. Jadi kerjanya di pelabuhan, dan beliau itu ternyata di tempat dia kerja pakai AC, banyak teman-temannya yang merokok, jadi dia perokok pasif. Ya Allah, ya. Baik, au haraman mufannida, atau kalian menunda-nunda amal sampai kemudian udah tua, nggak sanggup ngapa-ngapain. Ya. Dulu diajak tobat, katanya gitu, kelapa muda kupas-kupasin, udah tua tinggal batoknya. Lagi muda mah puas-puasin, udah tua ntar tinggal tobatnya. Ternyata udah tua kagak sempet tobat, udah gak kuat ke masjid. Au mautan mujhiza, atau nunggu dari amal soleh, tahu-tahu ya keburu meninggal dunia. Lagi sibuk kejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Jantung, kalau dulu sering disebutnya angin duduk, ya. Awid dajjal, ya.
Atau kalian menunda-unda amal, ternyata datang Dajjal, dan itu adalah seburuk-buruk sesuatu yang gaib yang ditunggu. Yang berikutnya, apakah kalian menunda amal lalu kemudian datang hari kiamat, wal iyazubillah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan kebaikan, dan bukan cuma bersegera tapi berlomba-lomba. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersegera melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.